Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ritma Yustika, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Cipanas. Hari ini kita akan membahas tentang materi mengenali potensi diri. Apa sih potensi diri? Potensi berasal dari bahasa Inggris, to poten, yang berarti kekuatan atau powerful. Setiap individu pada hakikatnya memiliki suatu potensi yang dapat dikembangkan, baik secara individu maupun kelompok melalui latihan-latihan. Di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis potensi diri. Yang pertama ada potensi fisik. Potensi fisik seseorang perlu dipelihara secara efektif. Pemeliharaan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat dan relaksasi yang dapat memadai dan berolahraga secara teratur. Yang kedua, ada potensi mental intelektual atau biasa kita sebut dengan IQ. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya ilmiah atau karya tulis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada potensi sosial emosional. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi masalah-masalah emosional dan sosial seperti mengendalikan amarah, membina dan mempertahankan relasi dengan orang lain, bertanggung jawab, merealisasikan motivasi berprestasinya. Potensi sosial emosional lebih banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan lingkungan. Dan potensi yang terakhir adalah potensi spiritual. Potensi spiritual atau spiritual quotient ini merupakan kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Berikut adalah teori pengembangan diri. Yang pertama ada teori nature. Teori ini beranggapan bahwa kepribadian manusia terbentuk dari bawaan ketika lahir, atau dapat juga dikatakan potensi yang dimiliki karena faktor bawaan. Teori yang kedua adalah teori nurture. Teori ini menganggap bahwa kepribadian manusia terbentuk karena faktor luar lebih dominan daripada faktor bawaan. Dan teori yang ketiga adalah teori konvergensi atau keterpaduan. Teori ini menganggap bahwa hasil interaksi potensi yang dimiliki oleh manusia dan beberapa besar lingkungan mempengaruhi perwujudan potensi yang dimilikinya. Sekarang kita akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri. Hambatan yang pertama biasanya tidak memiliki tujuan hidup yang tergambar dengan jelas. Yang kedua, kurang termotivasi untuk memobilisasi kemampuan yang ada pada dirinya. Yang ketiga, enggan untuk mengenali dirinya sendiri. Yang keempat, tidak mau menerima umpan balik. Yang kelima, tidak mau mengambil resiko. Yang keenam, takut akan situasi baru. 7, kurang keyakinan diri. 8, bersikap acuh tak acuh. 9, jalan pikiran yang negatif. 10, selalu mencari kambing hitam. Adakah hambatan tersebut dalam diri kalian? Oke, kita lanjut di pengembangan diri dan aktualisasi. Selain itu, langkah-langkah yang dapat diperlukan untuk membuat rencana pengembangan potensi adalah yang pertama, menentukan sasaran yang jelas. Dalam hal ini perlu diperhatikan unsur SMART, specific, measurable, applicable, realistic, dan time bound. Yang kedua, menentukan cara menilai keberhasilan. Dalam hal ini diminta untuk membuat tolak ukur tentang keberhasilan dari sasaran tersebut. Yang ketiga, mensyukuri kemajuan walaupun hanya sedikit. Dan yang keempat, berani mengambil resiko, karena setiap perubahan pasti mengandung resiko, baik resiko berhasil maupun resiko gagal. Yang kelima, perkembangan diatur oleh diri kita sendiri. Orang lain dapat memberi saran, tetapi keputusan tetap ada pada di tangan kita. Yang keenam, memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Yang ketujuh, terbuka untuk belajar dari siapa saja dalam konteks pengembangan potensi diri. Yang kedelapan, belajar dari kesalahan dan selalu bersikap realistik. Dan yang terakhir, jangan hanya bicara, tetapi juga kerjakan yang diucapkan.
Oke, itu materi yang kita bahas tentang potensi diri. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan terima kasih. Ingat, ada satu quotes yang mengatakan perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah menuju sukses.